kami dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alia Melinda Putri, Anita Dwi Septia, Farel Revansyah, Julian Nur Abida, Mustika Ningrum Siswa Ningtyas, dan Raya Pradipta Nurjati. Di sini, kita akan belajar mengenai apa itu sintesis protein, mekanisme sintesis protein, dan tujuan sintesis protein. Untuk materi yang pertama, apa sih fotosintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA sintesis protein, berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, larutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Mekanisme sintesis protein. Secara umum, mekanisme sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 base nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasang basa nitrogen. Pada translasi A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG,
tRNA yang membawa asam amino methionine dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau upsetor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam amino akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai relase faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida ini yang dikenal sebagai protein. Baik, selanjutnya adalah tujuan sintesis protein. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Kesimpulan dari sintesis protein adalah proses pembentukan suatu protein yang melibatkan RNA yang dipengaruhi oleh DNA terbagi 2 proses, yaitu pertama, proses transkripsi yang dimana DNA menduplikat diri menjadi RNA. Dengan membantu enzim RNA polimerase, RNA akan keluar menuju ribosom, tempat sintesis protein kedua, yaitu proses translasi yang dimana kodon RNA atau mRNA pertama atau kodon start yaitu AUG hingga sampai pada akhir kodon antara UAG. Selama proses ini juga dibantu tRNA yang membawa pasangan kodon yang pas dan asam amino yang pada akhirnya akan terbentuk rantai polipeptida dan akan diubah menjadi suatu protein. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.